insentif untuk mobil listrik, ini kita harus lihat ya bahwa sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan. Dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Baik sahabat, kita bertemu lagi di Opini Rakyat Jelata. Saya akan coba bahas tentang mobil listrik dan motor listrik yang sekarang sedang ramai ya. Di balik kebaikan atau keuntungan-keuntungan dari kendaraan listrik ini memang sangat baik. Dan saya pun pengen sebetulnya untuk punya mobil listrik kalau punya rezeki ya. Ini hal baik ini jangan sampai menjadi suatu hal yang di belakangnya itu buruk. Kenapa? Ya karena disinyalir katanya ada permainan beberapa oknum pemerintah, deret pejabat di industri kendaraan listrik dan isu subsidi 80 juta. Disinyalir ini ada beberapa pejabat yang mencoba memainkan hal ini gitu ya. Tapi ketika itu ada kebijakan-kebijakan yang dipaksakan di situ untuk mendukung kelancaran usaha dari mobil atau motor listrik ini, ya tentu itu adalah hal yang sangat buruk. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia akan diberikan subsidi 80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hibrid akan diberikan subsidi sebesar 40 juta. Nah, artinya ini subsidi ya. Tapi kan kalau kita cermati ini subsidi ini hanya kepada orang-orang yang mampu membeli mobil atau motor listrik ya. Nah ini apakah tidak terjadi kesenjangannya? Ini hanya dinikmati oleh orang-orang menengah ke atas berarti. Nah orang-orang yang menengah ke bawah ya artinya mereka tidak mampu untuk membeli ini, ya tidak dapat subsidinya. Nah untuk pembeli motor listrik, subsidi yang diberikan sebesar 8 juta katanya. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai 5 juta. Berbagai kebijakan hingga insentif juga sudah dibuat untuk mendukung agar kendaraan-kendaraan listrik segera mengaspal di Indonesia. Namun di sisi lain sejumlah pihak menyoroti kebijakan itu justru akan menguntungkan pejabat-pejabat yang ikut terlibat dalam industri kendaraan listrik. Ini yang ditakutkan. Jadi kebijakan-kebijakan ini ternyata hanya kamuflase belaka dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari kendaraan listrik tersebut, termasuk ramah lingkungan tadi. Berikut daftar pejabat Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kendaraan listrik. Nih, 1. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terlibat dalam ekosistem kendaraan listrik dengan memiliki saham di PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk. Perusahaan itu membangun usaha patungan joint venture bersama Gojek Elektrum. Usaha itu dibangun untuk membangun ekosistem motor listrik dalam negeri. Wah, sekarang sudah banyak ya, ojol-ojol itu udah pakai motor listrik ya. Mungkin itu salah satunya. Wakil Direktur TBS Pandu Syahrir yang juga keponakan Luhut, mengatakan kerjasama antara kedua pihak akan mengucurkan dana sebesar USS 1 miliar dolar atau sekitar 16 triliun sampai 17 triliun dalam 5 tahun ke depan. Wah, luar biasa, ini besar sekali. Pandu menyebut melalui perusahaan patungan tersebut, Gojek dan TBS akan mengembangkan usaha bisnis di bidang manufaktur kendaraan listrik roda 2, teknologi pengemasan baterai, infrastruktur penukaran baterai, hingga pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik. Ini dari hulu sampai hilir berarti ini. Lalu yang kedua, ini adalah Muldoko. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga tercatat sebagai salah satu pejabat yang terlibat langsung dalam industri kendaraan listrik. Ia membangun PT Mobil Anak Bangsa MAB yang memproduksi bus bertenaga listrik pada 2016. Seiring berjalannya waktu, PT MAB tak cuma memproduksi bus listrik. Juli tahun ini Muldoko membocorkan bahwa MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.
Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, Muldoko memperlihatkan motor berkelir hijau bertuliskan ML01. Motor itu juga terlihat menggunakan emblem bertuliskan Elektro. Lalu yang ketiga, Bambang Susatyo, Bamsud, yang kemarin menyampaikan tentang 3 periode atau penundaan pemilu ya. Ngerti ini, apakah karena hal ini Bamsud jadi pengen lebih panjang periodenya sehingga kebijakannya tidak berubah gitu kan ya. Oke, kita lihat. Ketua MPR Bambang Susatyo juga diketahui terlibat dalam industri motor listrik. Dia tercatat sebagai pemilik merek sepeda motor listrik bernama Bike Smart Electric atau BS Electric. Politikus Partai Golkar itu bahkan beberapa kali memberikan hibah motor listrik BS Electric ke sejumlah pihak. Pada 2021, Bamsud selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia memberikan hibah 10 unit motor listrik merek BS Electric ke Korlantas Polri. Wah, luar biasa ini endorse nih. Lumayan ya, endorse gratis. Lalu ada Arsyad Rashid. Keterlibatan Arsyad Rashid dalam industri motor listrik di Indonesia diketahui lewat perusahaan miliknya PT Indika Energy Tbk atau Indi yang meluncurkan merek Alfa. Arsyad masih menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Di sisi lain, Arsyad juga terlibat dalam politik praktis di Indonesia. Diketahui ia merupakan steering komite Nusantara Bersatu, acara yang digelar relawan Jokowi di Gelora Bung Karno itu ya, yang mama di prank tuh. Dari Detik X juga, ini ada berita yang mengulas tentang itu. Pejabat-pejabat ini bergerak untuk melancarkan usahanya tersebut. Nah, mari kita lihat ya. Pemain bisnis mobil listrik di lingkaran Jokowi. Ini ada dugaan ada kepentingan oligarki dalam penerbitan Inpres nomor 7 tahun 2022. Luhut dan Muldoko serta sejumlah pejabat lain diduga ada di balik kebijakan ini. Bahwa anyir kepentingan itu mulai terendus dalam rapat-rapat bersama LKPP pada tahun lalu. Ini ada yang menarik nih. Roni Dwi Susanto sudah tidak tahan lagi. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa pemerintah itu memilih mundur dari jabatannya. Begitu banyak desakan kepentingan yang memaksanya mengangkangi sejumlah aturan saat menjabat posisi yang seharusnya digenapi sampai 2022. Kepada seorang pejabat tinggi di LKPP yang juga merupakan saudara dekatnya, Roni menyampaikan kegusaran itu. Saya ingin balik saja ke Bappenas, milih jadi Widya Iswara, kata Roni. Sumber Detik X yang mengetahui cerita ini menyebut Roni mundur lantaran terus didesak oleh 2 orang dekat Presiden Joko Widodo untuk segera menayangkan kendaraan listrik di situs web e-katalog. Nah, ini sudah mulai ada paksaan nih supaya masuk ke e-katalog katanya. Ya, kemarin kan Ruhut juga bilang yang pas OTT yang nggak perlu itu ya karena akan ada digitalisasi ya, salah satunya ini e-katalog. Nah, mungkin ini arahnya juga ke situ. Dalam sejumlah rapat, kata sumber ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kerap menyindir Roni sebab Roni enggan diajak bekerja sama memasukkan produk kendaraan listrik ke e-katalog. Roni dianggap membangkang perintah Jokowi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelusuran tim Detik X di situs web e-katalog menemukan perusahaan Muldoko menjual 8 tipe bus listrik dengan harga 3-5 miliar per unit. Luar biasa, mahal juga ya. Johanina Novinda, anak kedua Muldoko, menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Ada main-main juga nih. Banjir insentif kendaraan listrik. Sejak 2019, Presiden Joko Widodo berambisi memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Sejumlah kebijakan diluncurkan untuk memberi stimulus bagi industri ini. Jaringan Advokasi Tambang menduga sejumlah aturan ini bukan bertujuan untuk menanggulangi efek rumah kaca. Di balik itu ada pejabat-pejabat yang bakal menenggak untung dari bisnis ini. Ini apa saja kebijakan-kebijakannya ya. PP nomor 73 tahun 2019. Pasal 36 menyebut bahwa pembelian kendaraan listrik dibebaskan dari pajak. Oh, tanpa pajak nih. Kalau mobil-mobil konvensional kan pajaknya lumayan ya.
Lalu Perpres nomor 55 tahun 2019 mengatur percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk bertransportasi jalan, termasuk pemberian insentif penyediaan infrastruktur hingga ketentuan teknis. Lalu Permen ESDM nomor 13 tahun 2020 memberi kemudahan semua pihak dalam pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kemudahan itu tak hanya untuk BUMN tapi juga swasta. Permen Perhub nomor 45 tahun 2020. Aturan ini dibuat untuk mempercepat konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan berbasis listrik. Syarat-syarat kendaraan listrik diatur dalam permen ini. Permendagri nomor 8 tahun 2020 menjadi dasar diskon maupun insentif pajak kendaraan listrik. Diskon dengan maksimal pembayaran pajak 25% dari total pajak untuk kendaraan listrik umum dan 30% maksimal untuk kendaraan listrik pribadi gitu ya. Diskonnya gede nih, 25 untuk kendaraan listrik umum dan 30% untuk kendaraan listrik pribadi gitu. Lalu Permen Perin nomor 27 tahun 2020 dibuat untuk menjadi peta jalan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Permen Perin nomor 28 tahun 2020, pelaku industri kendaraan listrik boleh mengimpor sebagian besar bahan baku kendaraan listrik maupun keseluruhannya. Dari mana lagi ya? Kalau bukan dari sana tuh. Cina lagi kayaknya nih. Inpres nomor 7 tahun 2022 memberi kepastian pasar bagi pelaku industri kendaraan listrik. Seluruh motor dan mobil dinas akan diganti bertenaga listrik. Kebijakannya ini sudah seperti diarahkan juga ya. Saya nggak tahu nih, teman-teman bisa membaca atau searah dengan pemikiran saya. Muldoko membenarkan bahwa perusahaannya memang ikut berpartisipasi dalam penjualan bus listrik dan e-katalog. Ia bahkan mengaku produknya sudah dibeli oleh beberapa lembaga pemerintah daerah, salah satunya bus listrik berukuran sedang seharga 4,6 miliar. Wah, lumayan juga ya. Ini ada dilema juga, ada ironi. Sebetulnya untuk mobil listrik bagus, cuman itu ketika ada permainan yang aneh-aneh di belakang itu untuk memperkaya diri sendiri, bahkan sampai katanya ada isu subsidi. Nah, subsidinya itu dari mana? Ya tentu dari duit rakyat juga. Misalkan saya beli mobil 200 juta, disubsidi oleh pemerintah 80 juta. Saya bayar 120, pemerintah bayar 80, masuk kemana? Ya tetap saja ke produsen. Pakai duit rakyat juga, pakai duit gue juga. Kan begitu. Kecuali kalau mau ya subsidinya ya jangan dari pemerintah, murahin aja harga mobilnya, kan gitu. Ya, baik saudara, itu hanya opini dari saya. Teman-teman punya opini sendiri juga atau sepaham dengan saya atau tidak, bahkan tidak sepaham dengan saya, maka silakan untuk berkomentar saja ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Baik, untuk sementara segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.